Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tiga bagian berikut, yaitu diantaranya bagian pertama ialah IO command dan IO instruction. Adapun yang kedua ialah interrupt processing, dan bagian yang ketiga ialah fungsi, modul diagram, dan processing DMA. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu IO command dan IO instruction. Jadi apa itu IO command dan IO instruction? Jadi IO command adalah bentuk perintah kepada prosesor untuk diperintahkan kepada program maupun modul IO. Adapun IO instruction adalah bentuk instruksi program yang berkaitan dengan modul IO. Kemudian terdapat 4 klasifikasi perintah IO, yaitu diantaranya yang pertama adalah perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Yang kedua, perintah tes. Perintah tes ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul IO dan periferalnya. Yang ketiga adalah perintah read. Perintah yaitu perintah pada modul IO untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Dan yang keempat adalah perintah write. Perintah ini adalah kebalikan daripada perintah read ini, yaitu CPU akan memerintahkan modul IO untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan kepada perangkat periferal tujuan data tersebut. Itu mengenai IO command dan IO instruction. Lanjut, bagian yang kedua yaitu interrupt processing. Proses interrupt dalam interrupt driven IO. Prosesnya ialah CPU mengeluarkan perintah IO pada modul IO. Bersamaan perintah IO dijalankan modul IO, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul IO telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, maka ia akan melakukan interupsi pada CPU sebagai tanda bahwa tugasnya telah selesai. Adapun dalam teknik ini, kendali masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan si perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Jadi CPU di antara kelebihannya adalah CPU melakukan multitasking. Jadi setelah CPU mengeluarkan perintah untuk modul IO, ketika modul IO itu menjalankan perintah tersebut, CPU akan melakukan eksekusi perintah lain. Artinya CPU melakukan multitasking. Ini adalah contoh salah satu kemajuan dari interrupt processing ini. Adapun teknik yang paling sederhana ialah menggunakan saluran interupsi berjumlah banyak, multiple interrupt lines, antara CPU dan modul-modul IO. Namun tidak praktis untuk menggunakan sejumlah saluran bus atau pin CPU ke seluruh saluran interupsi modul IO. Kenapa? Karena jumlahnya banyak sehingga tidak praktis untuk digunakan. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, mengenai fungsi, modul, dan proses DMA. Jadi ini contoh gambar modul diagram. Ini adalah mengenai fungsi modul. Sebelumnya, apa itu DMA? DMA adalah suatu alat pengendali khusus yang disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antara perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. Kemudian apa fungsi DMA?
Fungsi DMA sendiri adalah agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat periferal. Bisa dibilang fungsi daripada DMA ini ialah agar CPU dapat melakukan multitasking. Tanpa adanya DMA, CPU akan terus sibuk melakukan operasi baca tulis, transfer data, dan tidak dapat melakukan atau menyelesaikan instruksi yang lain. Jadi tanpa adanya DMA ini, CPU tidak akan bisa melakukan yang namanya multitasking. Oleh karena itu, dengan adanya DMA, CPU cukup mempersiapkan DMA chip dengan cara memberikan beberapa informasi seperti jumlah data bit yang ditransfer, alamat dari device, dan memori yang diperlukan, dan arah dari aliran data tersebut. Nah, setelah diberikan data tersebut, DMA chip sendiri yang akan menyelesaikannya. Kemudian CPU akan melakukan instruksi yang lain atau melakukan multitasking. DMA chip akan melakukan interrupt ketika pekerjaan sudah selesai. Nah, ketika DMA chip setelah melaksanakan tugasnya dengan baik, ia akan melakukan interrupt. Nah, selama DMA melakukan tugasnya hingga munculnya interrupt, CPU dapat menyelesaikan instruksi yang lainnya, ya, multitasking. Jadi, nah, kemudian ini gambar modul diagram. Adapun cara kerja DMA, itu CPU tadi akan mengirimkan beberapa data, yakni mengenai perintah read and write. Nah, dari sini dari CPU mengirim ke DMA chip. Nah, selain perintah read and write, CPU juga mengirimkan beberapa data, di antaranya alamat device yang akan diakses, alamat awal, blok memori yang akan dibaca dan tulis, nah, kemudian jumlah blok data. Nah, setelah mengirimkan data-data tersebut dan perintah read and write, CPU akan mengeksekusi program lain atau melakukan multitasking. Nah, nanti DMA chip atau DMA controller akan mengirimkan seluruh blok data satu persatu langsung ke memori tanpa melibatkan CPU. Ya. Nah, apabila telah selesai, seperti tadi sudah dijelaskan, DMA controller akan mengirimkan interrupt. Nah, DMA akan mengirimkan interrupt ke CPU sebagai tanda bahwa data yang diperintahkan telah dikelola dan telah selesai. Sekian dari saya penjelasannya singkat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.